ayo gimana nih cara membaca, bimba mana yang bagus, sama komunikasi. Nah, kalau bicara komunikasi, kan dengan anak nih, kapan sih kita membangun komunikasi dengan anak gitu ya, anak kita. Nah, ini kan sudah terbangun sejak anak masih di dalam perut ya. Oh iya, Kan masih dalam kandungan. masih dalam kandungan ya, suka kita bacain buku, atau paling nggak kalau yang muslim tuh suka di ngajiin waktu masih di dalam perut. Nah, itu kan kita udah membangun komunikasi atau bonding gitu ya dari dengan anak kita, untuk kita berkomunikasi. Kan suka udah dipanggil ya kakak apa gitu. Nah, terus proses itu kan sudah dibangun saat masih di dalam kandungan dan berlanjut terus ketika lahir gitu ya. Nah, ketika menjadi tadinya tuh belum bisa ngomong, masih komunikasinya lewat nangis atau kemudian kan mulai berkembang tuh, nangis sudah bisa ngoceh, sudah bisa apa namanya, udah berusaha mulai bergumam ya, mumbling itu, terus nanti mulai jelas lah kata-katanya di umur mungkin setahunan seperti itu. Nah, jadi pada tahap-tahapan alamiah seorang tumbuh kembang seorang anak itu sudah mulai dibangun proses tahapan kesiapan untuk anak belajar apa saja ya, bukan membaca. Jadi untuk dia siap menerima proses pembelajaran. Jadi ya lewat proses alamiah itu yang disebutkan tahap pra pembaca tadi ya, kesiapan sampai misalnya umur kan berkembang terus tuh, nanti dia udah bisa mengucap kata secara jelas, artikulasinya sudah. Nah, kan orang tua juga udah tahu ya anak ini punya fungsi tubuh yang normal gitu ya. Jadi pendengarannya harus berkembang baik, penglihatannya harus berkembang baik, koordinasi badannya harus berkembang baik. Nah, ini yang harus di tumbuh kembang ini yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada proses belajar atau yang sifatnya ke kognitif kayak gitu. Nah, itu sih tahapan pra membacanya yang harus di develop ya, atau harus diperhatikan gitu oleh orang tua. Oke. Nah, gitu Ibu Ani. Nah, kalau gitu gimana sih proses untuk kita bisa sebagai orang tua tuh mengembangkan itu gitu? Nah, kan proses membaca tuh bukan hal yang mudah ya. Jadi kalau saya suka berpikir analoginya tuh kayak kita waktu pertama kali belajar nyetir mobil. Kan kalau buat orang yang sama sekali nggak pernah main game balapan, nggak pernah ikut simulasi mengendarai mobil, ujuk-ujuk belajar mengemudi mobil tuh susah gitu kan, harus ngapalin ini itu, lihat jalan, lihat mobil lain. Nah, pada anak itu ketika dia belajar membaca tuh yang terjadi hampir sama gitu. Jadi ada proses rumit yang terjadi di dalam otaknya yang tidak bisa dengan instan gitu ya dikembangkan ya kita harapkan gitu ya, harus belajar dengan instan gitu. Jadi kan perlu tahapan dan perlu waktu. Nah, tadi kan saya udah ceritain ya bonding anak, komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, tentunya kan kalau misalnya kita ingin anak kita itu nantinya bisa dengan mudah belajar membaca, kita juga bukan hanya membangun dari segi skill membacanya saja gitu ya, tapi juga minatnya untuk membaca, atau minatnya untuk pada bahan bacaannya gitu. Jadi memang sekarang itu mungkin tantangannya juga karena kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Jadi kebanyakan memang sekarang anak-anak lebih akrabnya mungkin dengan gadget ya, walaupun Iya, misalnya baca buku tapi mungkin lewat gadget ya. Mungkin kalau misalnya untuk anak usia dini boleh tuh dikenalin lagi buku-buku yang sifatnya fisik, yang buku-buku yang bisa menstimulasi anak untuk tertarik untuk membaca buku. Nah, jadi bonding ini juga
lakukan oleh orang tua dengan kayak walaupun anak belum ngerti bacaannya, kita bacain tuh bukunya pada waktu-waktu tertentu, rutin bacain bukunya. Nanti kalau misalnya anaknya udah bisa kayak umur 3-4 tahun gitu ya, kan udah bisa ditanya suka sama tokoh yang mana, kemudian dari dongeng ini menurut adik atau menurut kakak kayak gimana gitu. Jadi kenapa ini yang harus dilakukan. Jadi dari dulu tuh sebenarnya kayak mendongeng, kayak membaca buku bersama anak itu sebenarnya bukan tanpa tujuan ya sebenarnya. Jadi ini salah satu orang tua bisa mengembangkan minat baca dan kemudian mengembangkan kemampuan anak dalam wawasan karena berkaitan dengan kosakatanya ya. Jadi ketika kita dongengin berbagai macam cerita, khazanah kosakata yang dimiliki anak tuh kan akan semakin bertambah. Nah, ini juga penting nantinya untuk bekal belajar membaca. Nah, seperti itu. Jadi orang tua bisa menstimulasi nih kalau anaknya masih umur di usia dini nih sekarang kesempatannya nih untuk dibangun minat membacanya. Jadi logikanya sih ketika dia sudah punya minat membaca, nantinya kalau kita ajarin belajar membaca tuh nggak usah dipaksa ya. Jadi anaknya bisa minta sendiri gitu bahwa aku mau baca buku ini, minta diajarin dong gitu. Nah itu banyak sih yang kayak gitu. Jadi udah sering didongengin, dibacain, terus akhirnya anaknya yang tertarik sendiri untuk belajar membaca. Nah, terkait dengan ceritanya tadi Kanono, nah jadi saya punya pengalaman nih, anak pertama saya itu kan sering dibacain dari kecil. Nah, terus tapi kan kalau ngebacain sekarang dia punya adik 2 lagi, jadi pasti ada keterbatasan waktu ibunya untuk ngebacain buku yang dia mau. Nah, sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu, kayak sekitar 3 bulan yang lalu, dia tuh mulai kesel. Ibu, kenapa sih ibu nggak mau bacain lagi buku buat Kak Ata? Mau, tapi cuma segini aja, karena ibu harus melakukan kegiatan yang lain. Kalau kayak gitu, ibu harus ngajarin Kak Ata buat bisa baca, biar Kak Ata bisa baca sendiri, katanya gitu. Nah, jadi akhirnya dia yang maksa saya untuk ngajarin dia baca gitu, supaya dia bisa baca buku sendiri tanpa harus nunggu saya gitu. Nah, akhirnya kemarin sejak kita harus di rumah aja, nih saya baru ngajarin sekitar 3 minggu, 4 mingguan ya. Nah, jadi dia sudah bisa membaca sendiri sebenarnya pada akhirnya. Gitu. Jadi yang Kak Nono bilang tadi tuh keinget gitu. Oh, iya bener sih, jadinya kayak gitu. Jadi si anaknya sendiri yang malah ngedor-gedor kita untuk ibu ngajarin baca dong gitu. Nah, jadi sebenarnya gini ya, pesan dari Kak Nono tadi tuh gini. Nggak penting anak itu cepet-cepet bisa baca, tapi lebih penting kita tumbuhkan dulu minat bacanya dia. Gitu ya Kak Nona ya. Nah, sama akhirnya nanti terkait ke pemahaman isi bacaan. Karena kadang-kadang ada anak yang dia bisa baca tapi nggak paham tuh ceritanya tentang apa. Itu gimana ya Kak Nono ya? Iya. Nah itu benar banget tuh, di sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Kalau misalnya kita tanya, kita minta nih anak kelas 1 SD gitu ya, Dek baca dong ini, bisa sih baca, tapi kalau misalnya kayak nanti kita misalkan baca paragraf pendek gitu ya, nanti terus apa sih sebenarnya tentang apa sih bacaannya ini gitu ya, kalau nggak jawabannya cengengesan ya nggak tahu gitu ya. Nah ini tuh ya itu tadi ya, karena kita tidak membangun minat membacanya anak, jadi kemudian anak sudah langsung masuk pada teknik membaca tadi, di mana dia dituntut misalnya harus baca, kalau B digabung A itu ba, atau B digabung U itu jadi bu. Dia langsung masuk ke situ. Jadi ya yang terjadi adalah atau mungkin di saat proses belajar alfabetnya pun ya ngapalin aja, itu ada berapa ya, 28 ya. Jadi A sampai Z itu wajib hafal misalnya, ya hafal aja gitu, ya hafal sih, akhirnya nanti bisa sih ketika penggabungan huruf-hurufnya dia bisa. Tapi ketika kita bicara maknanya, makna apa sih yang dibaca, nah hilang deh. Nah itu artinya anak
baru sampai pada tahap membunyikan huruf atau membunyikan kata atau suku kata. Belum sampai pada memahami makna dari suku kata atau bahkan yang lebih panjang gitu bacaannya. Nah, jadi di tahap pra membaca tadi, selain kita tumbuhkan minat baca, sebelum kita mau masuk ke tekniknya, jadi udah tumbuh nih ya minat bacanya. Kemudian kita cek-cek juga kesiapan fisiknya untuk belajar. Jadi kayak kan kalau misalnya di TK tuh suka belajar aktivitas begitu ya, yang kayak menemukan benda atau mencari jejak, menelusuri jejak gitu ya, mencari perbedaan, mencari kesamaan. Nah, itu adalah latihan-latihan yang memang disiapkan untuk anak bisa nantinya siap gitu untuk tahapan teknik membaca. Nah, cuman sekarang tuh kalau TK, kadang-kadang TK kalau misalnya materinya gitu-gitu aja, ada sih kadangnya sebagian orang tua yang malah mempertanyakan, kok ini anaknya cuma main-main aja gitu ya, atau nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi aja. Kok ini di sekolah kok kayaknya main-main aja gitu. Iya, siswa kami hilang gara-gara itu sebenarnya. Oh gitu. Jadi orang tua itu merasa, kenapa ya di Kalila anak saya nggak belajar, cuma main terus gitu. Jadi saya pengen yang lebih serius gitu. Jadi siswa kami beberapa hilang karena itu sih sebenarnya, Kak. Iya. Ini kan kalau kita bicaranya anaknya normal ya, maksudnya bukan yang berkebutuhan khusus rata-rata atau di bawah atau berkebutuhan khusus. Nah, kalau emang kita bicara ini anak yang pada kecerdasan yang normal, ya memang itu ininya tahapan yang kita lakukan ya kan Bu Ania, untuk mempersiapkan anak nanti di SD dia bisa enjoy baik membaca, menulis atau berhitung. Nah, kenapa sih nyanyi aja di TK tuh? Jadi menyanyi itu bukan hanya mengikuti guru menyanyikan sebuah lagu, tapi di situ kan ada proses bagaimana anak bisa mendengarkan dulu nadanya tuh seperti apa sih. Terus kalau nadanya begini, oh kata-katanya halo-halo misalnya, kita halo-halo Bandung. Nah, oh nadanya itu, kalau nadanya itu kita kata-katanya halo-halo Bandung. Nah, jadi anak tuh belajar menangkap informasi bahwa nada ini, bahwa kata-katanya ini. Itu nanti juga membantu melatih daya ingatnya, kemudian daya tangkapnya. Jadi ketika dia bisa bernyanyi dengan tepat, sesuai dengan nadanya, itu adalah modal untuk anak ini nantinya menerima instruksi. Misalnya kalau kita mau ngajarin baca, ini loh deh, ini ada hurufnya ini, nanti kalau misalnya huruf ini ketemu huruf ini nanti jadi huruf ini. Nah, sebenarnya itu untuk kesana ya, untuk pendengaran, kemudian dia menangkap informasinya lewat nada-nada, kemudian dia menyimpan juga, melatih daya ingatnya juga dengan lirik-lirik lagu yang dinyanyikan di sekolah. Nah, jadi ketika lagunya sering dinyanyikan kan lama-lama hafal. Nah, itu yang kemudian daya ingat, melatih daya ingatnya itu tersimpan pada jangka panjang ya, tersimpan untuk waktu yang lama. Nah, jadi bukannya bermain-main saja sebetulnya. Nah, berikutnya kayak main yang fisik ya, yang loncat atau ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kiri, kanan. Nah, ini juga penting karena pemahaman arah ini penting dulu untuk diketahui anak sebelum dia belajar baca. Penting untuk tahu depan, belakang, samping kiri, kanan gitu. Karena nanti kan kalau membaca itu koordinasi mata akan bergerak dari kiri ke kanan, nanti ke bawah lagi gitu ya. Nah, itu kemudian loncat ya, engklek gitu kan. Jadi kayak loncat, engklek, belajar koordinasi dan keseimbangan. Gimana sih ini anak kalau misalnya umurnya kira-kira 5 tahun gitu ya, udah TK-TKB gitu, tapi kok loncatnya masih gamang gitu ya, belum bisa mendarat dengan sempurna, atau engkleknya tuh masih kayak kayak nggak seimbang gitu. Nah, jadi bisa kita lihat kalau misalnya ini di salah satu koordinasi badannya ada yang belum mateng nih, jadi bisa dimantapkan dulu sebelum dia
belajar. Kenapa? Soalnya nanti kan kalau membaca itu kayak tadi kita udah bahas ya, proses yang rumit. Jadi kalau badannya nggak siap, susah untuk anak bisa menerima informasi baru yang sulit tadi gitu. Tapi kalau badannya udah siap, daya tangkap sudah terlatih, daya ingatnya juga, ditambah lagi dia punya minat baca, kira-kira bakal ada drama lagi nggak sih gitu ya? Kayaknya sih bisa diminimalisir, kalaupun ada itu sedikit Cuma sekali lah ya, paling. karena anak-anaknya sifat anak-anaknya itu aja gitu ya, lebih ke situ. Iya betul. Dan juga kan anak-anak ini memang umur-umur di bawah 7 tahun tuh memang konsentrasinya kan nggak bisa lama-lama ya. Jadi kalau misalnya ditambah lagi kalau misalnya koordinasi di badannya tuh ada yang, di tubuhnya tuh ada yang belum mateng gitu ya, kayak tadi loncatnya, jalannya, itu masih ada yang belum seimbang, belum mantap, belum ajak gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi nanti kesiapan dia belajar membaca. Itu sih Bu. Jadi kalau misalnya di TK tuh sebenarnya saya sepakat aja sih ya, maksudnya senang-senang aja waktu anaknya masih main nyanyi gitu ya nggak apa-apa. Tapi emang kalau anak ada orang tua yang ingin anaknya lebih lebih tertantang gitu ya silahkan aja. Oke. Nah, Ayah Bunda Hebat, kita tuh perlu memperhatikan, menggarisbawahi ya, bahwasanya aktivitas fisik seperti melompat, jungkir balik, engklek itu penting ternyata buat mempersiapkan tubuh anak untuk mereka bisa belajar di kedepannya. Jadi kalau misalnya sekarang bagi Ayah Bunda Hebat yang punya anak usia dini dan anaknya itu selalu jumpalitan, maksudnya nggak bisa duduk tenang dalam jangka waktu yang lama, nggak usah buru-buru dikasih gadget juga kali ya. Tapi difasilitasi, dibikin tempatnya yang lebih aman gitu, biar dia tetap bisa mempersiapkan dirinya untuk bisa belajar di kedepannya. Nah, sekarang saya buka kesempatan untuk Ayah Bunda Hebat yang sedang menyaksikan live Instagram ini. Jika ada pertanyaan atau permasalahan yang ingin dikonsultasikan kepada Kak Nono, langsung saja. Mumpung lagi ada nih, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Misalnya kayak ada kasus apa gitu. Nah, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas, kita akan coba bahas. Nah, Kak Nono gini, jadi menarik tadi. Kalau misalnya anak belum siap untuk diajarin membaca, tapi dipaksa nih dengan teknik-teknik tertentu gitu, ada dampaknya nggak sih buat anak? Iya. Kalau misalnya kebetulan nih misalnya anak ya kayak kita tadi ya ngomonginnya anak dengan anak normal lah gitu ya, punya kecerdasannya normal. Kalau memang dipaksa sih bisa-bisa aja ya, mungkin dia juga bisa aja ngikutin les atau misalnya ngikutin kita arahan kita belajar membaca. Tapi sesuatu yang dipaksakan tuh kan kayaknya hasilnya akan tidak optimal gitu ya. Nah, bisa jadi seperti anak yang tadi kita ceritakan. Jadi kebanyakan sekarang anak hanya bisa membunyikan kata atau suku kata, tapi tidak mengerti maksudnya, maksud dari bacaannya. Bisa jadi yang terjadi seperti itu. Atau ya mulai dari saat kecil minat membacanya ya hilang gitu ya. Jadi kayak membaca itu buat dia ya sekedar untuk memenuhi tuntutan, memenuhi tuntutan aja. Misalnya karena disuruh mama, atau karena misalnya sekolahnya memang harus begitu ya, dia bisa ngikutin. Tapi buat dia karena ada situasi paksaan di situ, ya bukan menumbuhkan keinginan atau minat untuk senang membacanya, tapi jadi kayak dia terpaksa. Jadi kalau dia nanti pertumbuhan usianya semakin besar, kemudian konsep pelajarannya semakin sulit ya. Jadi kayak misalnya dari kelas 3 ke kelas 4, nah tuh mulai kelihatannya akan kesusahan gitu menerima informasi yang lebih sulit lagi gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari akun Willy Andika 24. Assalamualaikum Kak, apakah konsep yang sudah dipaparkan untuk persiapan belajar membaca juga berlaku untuk persiapan belajar mengaji, atau ada hal lain yang perlu dipersiapkan? Ya,
Pada dasarnya sih, sama aja ya, sama aja, untuk misalnya tahapan pra-membaca. Jadi setelah tahapan pra-membaca ini, beres gitu ya, maksudnya anak tuh udah melewati semua tahap, kita juga orang tua sudah membantu stimulasinya dengan baik, anak siap membaca tuh, ketika dia sudah mempunyai, kosakata yang banyak. Jadi ada jumlah tertentu tapi, lupa sih berapa, tapi banyak. Artinya ketika anak nih udah mulai cerewet, udah bisa nyebutin banyak benda, udah bisa ceritain dia ngapain aja kemarin, dia di sekolah sama temennya ngapain aja, dan, anak udah tertarik dengan, simbol-simbol atau lambang-lambang ya. Jadi kayak kan ada tuh anak yang suka, HP mama tuh Samsung, HP papa tuh ini itu gitu. Jadi itu sebelum dia membaca, dia udah bisa mengenali berbagai simbol. Nah, itu berarti anak udah siap untuk masuk ke, pelajaran, untuk itu ya, untuk kita ajarin membaca. Nah, nanti kalau udah selesai tuh mau misalnya apa dulu nih, mau misalnya belajar ngaji dulu hijaiyah, itu boleh. Mau belajar yang huruf huruf Latin dulu boleh. Nah, jadi pada dasarnya kemampuan pra membaca ini memang untuk, membantu anak siap belajar, bukan hanya membaca sih gitu ya, termasuk menulis dan berhitung. Jadi boleh. Nah, kalau misalnya huruf hijaiyah tuh memang kan agak ini ya, agak lebih, berbeda gitu dari ini, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya, yang mana duluan itu boleh aja. Misalnya kan ada, ya udah deh ngaji dulu aja karena belum sekolah, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting dalam proses belajar, dikemas dalam situasi yang menyenangkan buat anak sehingga tidak menimbulkan trauma apa-apa gitu ya. Jadi tidak di kedepan harinya juga dia tidak merasa dipaksa belajar, tidak dipaksa membaca. Jadi secara alamiah, keinginan atau kemauan untuk belajar dan menambah, wawasannya tuh akan, tumbuh sendiri gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan, buat orang tua atau buat guru kan gampang aja ya, nggak perlu dihayu-hayu atau nggak perlu pakai, emosi gitu, kayak gitu. Nah, yes, jadi sebenarnya saya cerita dulu tentang pengalaman. Jadi tadi kan Kak Nono menjelaskan tentang kesiapan arah. Belajar tentang anak tahu dulu arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Nah, dalam belajar khususnya ya untuk huruf hijaiyah itu sangat penting ternyata. Nah, jadi kayak misalnya huruf ba titiknya 1 di bawah. Nah, huruf ta titiknya 2 di atas gitu. Jadi pada saat kita mengajarkan proses belajar sama anak, kita bisa langsung tanyain sama dia, kalau huruf ba itu bentuknya gimana ya? Nah, anak tuh bisa mendeskripsikan pada akhirnya. Titiknya 1 di bawah kan, Bu, katanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya anaknya udah siap, mau diajarin apapun yang kayak Kanono bilang, jadi pasti akan dia bisa gitu. Betul. Iya, itu kan, kita udah latih dengan tadi misalnya kayak mencari persamaan dan perbedaan. Nah, untuk huruf hijaiyah ini kan suka mirip-mirip ya, cuma Mirip-mirip, atas bawah doang. Nah, itu fungsinya waktu kita belajar, mengajarin, aktivitas mencari persamaan dan perbedaan, nanti, berpengaruh juga ke situ ya, ketika ada huruf yang mirip-mirip. Kayak misalnya kalau huruf Latin tuh D sama B kecil gitu ya. Nah, kalau huruf hijaiyah memang banyak yang mirip-mirip. Nah, nanti anak bisa, tahu di situ, oh iya yang ba itu yang titiknya di bawah, nah itu yang titiknya 2 di atas. Nah, kayak gitu. Ya, betul Bu Ani. Ya, oke, sip. Sekarang ada pertanyaan lagi Kak Nono dari Fatan.Fara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya, bagaimana mengajar membaca anak yang tidak ada minat membaca, sedangkan tuntutan orang tua, anak harus sudah bisa membaca. Oke, ini artinya mungkin anaknya, udah usia 6-7 mungkin ya. Jadi katakanlah kita sudah tidak bisa mundur gitu, udah harus maju gitu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya, yang pertama, tetap harus optimis ya. Artinya ketika, kita pastikan kalau anak ini komunikasinya dengan kita lancar, artinya kalau misalnya untuk guru TK atau PAUD juga ya, pastikan nih anak bisa berkomunikasi di kelas itu ketika percakapannya 2 arah ini, bisa nyambung gitu ya. Berarti ada modal lah gitu ya buat kita, belajar membaca gitu, ngajarin membaca. Jadi
bukan yang nggak bisa banget gitu. Walaupun dia misalnya nggak memiliki minat membaca, ya mungkin bedanya nanti ketika misalnya yang punya minat membaca ya punya kesadaran sendiri, yang ini mungkin nanti perlu dimotivasi, ya nggak apa-apa ya kan. Jadi kalau misalnya udah nggak punya minat membaca, kita kembali ke tadi, kita cek dulu kemampuan koordinasi badannya itu ada yang terganggu nggak gitu ya, daya tangkap, daya ingat, koordinasi badannya, mata, pendengaran. Nah, kita cek dulu itu. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ada bisa dilatihkan dulu ya, misalnya loncat dulu atau apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya oke, berarti yang harus dibangun adalah situasi menyenangkan atau situasi positif ketika belajar membacanya gitu. Jadi itu dulu dipastikan, kemudian bangun yang menyenangkan ketika belajar membaca. Jadi bisa juga misalnya dimotivasi dengan kalau bisa membaca tuh banyak manfaatnya, apa aja gini. Nah, kemudian kalau misalnya masih belum lancar ya, maksudnya kan kalau belajar membaca pertama-tama mungkin kita berharap udah bisa baca satu kata, ternyata nih anaknya baru kita tanya maksudnya baru mau masuk 2 huruf aja tuh udah nolak atau belum mau. Nah, kita jangan memaksa. Karena memang si proses anak bisa menyambung antar huruf ini juga bukan proses yang sederhana ya, perlu pengulangan. Nah, ini kan kadang-kadang orang tua suka gemes ya, misalnya kayak kan kemarin udah dikasih tahu ya B sama A tuh jadinya ba gitu, kok sekarang lupa lagi sih gitu. Nah, dia suka gemes gitu. Nah, ternyata nih bukan kalau kita berpikirnya dari sudut pandang kita ya orang dewasa, ya emang begitu gemes. Tapi kalau kita berpikir dari sudut pandang anak-anak ya jadinya kayak awal belajar mobil lagi kan, harus ngapalin dulu ini itunya gitu. Jadi memang harus pengulangan, karena mungkin waktu kemarin kita ajarin dia bisa, tapi ternyata belum menerap sampai ke daya ingat jangka panjang. Jadi kan anak-anak kan biasa ya konsentrasinya kan masih pendek, terus mungkin masih waktu belajar tuh mikirnya main apa gitu ya. Nah, jadi besoknya pas ditanya ya lupa lagi gitu. Jadi jangan patah semangat, memang harus diulang-ulang, kita ulangi lagi dengan positif gitu. Jadi kayak kalau memang anaknya belum siap, ya jangan dipaksakan gitu, kita cari waktu lagi, misalnya apakah besok kah, atau nanti kalau moodnya sudah baik lagi kita ajak lagi kayak gitu. Intinya sih ketika dia udah siap, maksudnya ketika kita udah cek nggak ada masalah, insya Allah kita bisa kok ngajarin dengan membangun suasana yang positif. Nah, pengalaman saya sih jangan sampai ketika ngajar membaca tuh ada nada ada nada kitanya yang naik ya, bahkan hanya setengah oktav tuh diharapkan jangan, karena ternyata itu buat anak tuh dipersepsikan sebagai situasi yang bisa jadi terancam. Iya betul Bu, jadi langsung mundur teratur, besoknya pas diajakin lagi nggak mau. nggak gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya anak-anaknya udah mau masuk, udah lewat lah gitu ya masa-masa itunya, tapi kita bisa kembangkan lagi minat membacanya dengan membangun situasi yang menyenangkan, positif ketika belajar membaca gitu kali ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya dari Erlina Maulidia. Assalamualaikum, apakah korelasi antara minat baca guru PAUD di sekolah yang rendah bisa mempengaruhi kemampuan membimbing anak untuk membaca? Waduh, itu kayak pertanyaannya agak judul ini ya, penelitian. Iya, judul penelitian. Iya. Gimana ya, pokoknya intinya kalau minat membaca guru PAUD-nya rendah, apakah berpengaruh gitu ya ke anak-anaknya gitu ya? Ya sebenarnya bukan guru PAUD aja ya, jadi kalau misalnya orang tuanya juga gitu ya, kan sedikit kita udah cerita di depan kan, membangun bonding komunikasi itu dari anak tuh masih kecil, masih bayi gitu. Nah, tapi kalau anak kan di umur 2 tahunan tuh kan dia mulai meniru ya. Kalau misalnya orang tuanya memang tidak terlihat atau tidak mengembangkan minat membacanya,
dari usia-usia segitu ya mungkin memang anak belum akan tertarik gitu ya, belum punya minat baca gitu. Nah sama juga kalau misalnya guru PAUD-nya apa ya kurang senang baca gitu ya, kan pasti juga keleluasan wawasan dan khazanah kata-kata untuk ke anak-anaknya juga jadi terbatas gitu ya. Nah, sementara kan untuk mengembangkan juga kemampuan pemahaman bacaan, guru PAUD bisa mengajak tadi selain mendongeng, bertanya tentang kira-kira tokoh mana nih yang kamu suka gitu ya, kok setelah mendongeng. Nah, guru PAUD kan juga bisa meminta anak untuk menceritakan kembali sesuai dengan versi anak-anak gitu ya, satu cerita, satu buku gitu deh. Nah, jadi anak kecil itu kan belajar melalui role model ya, di orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada orang tua di rumah atau saudaranya di rumah memang akan lebih banyak yang terlihat mungkin aktivitas yang lain gitu ya selain membaca, ya mungkin memang anak juga tidak tertarik gitu. Dan kalau misalnya di guru PAUD ya pengaruhnya ya itu ya, mungkin khazanah untuk mengajar keluasan wawasan untuk mengajar anak-anak PAUD-nya jadi terbatas, jadi anak-anak juga bisa jadi bosen lah atau bisa jadi kurang tertarik, kurang tertantang gitu. Sementara sekarang anak-anak tuh mungkin dengan dia juga interaksi dengan gadget, wawasannya juga kan udah kemana-mana ya gitu. Jadi sebagai guru PAUD nih harus lebih ini lagi gitu ya, daripada anak-anak harus lebih banyak lagi wawasannya dibanding anak-anak kayak gitu. Oke. Nah, jadi saya sedikit mau menambahkan dulu terkait dengan pertanyaan dari Mbak Erlina Maulidiah ini. Jadi kalau hasil pengamatan, jadi sebenarnya anak-anak itu pada dasarnya sangat senang dengan proses dibacakan buku. Jadi kalau misalnya di Kalila itu kan kita punya ada sekitar 1000 judul buku. Wah, mantap. Jadi anak-anak tuh pasti kalau misalnya ada fase-fase di mana mereka udah bangun tidur siang, misalnya seperti itu ya. Atau mereka lagi nggak mau tidur, tapi kan nggak boleh main di luar karena teman-temannya tidur. Nah, alternatifnya bagi mereka adalah memilih buku dan minta dibacakan sama kakak-kakak. Dan pada saat awal-awal mungkin mereka kayak apa sih, misalnya kayak baru datang ke Kalilah gitu ya. Kok ini kenapa sih harus baca buku gitu-gitu. Nah, tapi lama-lama mereka tuh enjoy karena ada fasilitasnya. Jadi mereka tuh senang, nggak bisa cuma satu. Jadi mereka tuh selalu minta dibacain lagi gitu. Bahkan sampai sekarang tuh jadi yang lucunya tuh kalau misalnya kakak-kakaknya udah haus ya, tunggu ya kak, aku ambilin minum dulu. Dia kabur ke belakang ngambilin minum, dikasih buat kakaknya, bacain lagi kak gitu. Jadi itu sangat menurut saya sih sangat berkorelasi seperti yang Kak Nono bilang gitu. Jadi selain adanya role model, kita juga harus menciptakan lingkungan yang bisa mendukung minat baca untuk anak-anak gitu. Nah, ada lagi pertanyaannya di bawah dari Suri.Mrs. Yudi. Anak saya sudah tahu alfabet dan suka baca babi bu bebo, tapi untuk menyambung menjadi satu kata, misalnya bola, masih susah. Apakah ini tanda belum siap membaca? Nah, boleh dijawab dulu Mbak Suri. Mbak Suri anaknya usia berapa? Biasanya psikolog akan menanyakan pertanyaan itu, benar? Betul sekali. Boleh dijawab dulu Mbak Suri anaknya usia berapa? Oh, kita anggap aja dulu anaknya masih usia dini kali ya. Belum dijawab. Di bawah 7 tahun. 7 tahun ya? Di bawah 7 tahun. Ya. Belum, mungkin bisa jadi ya, atau memang situasi waktu kita belajar itu seperti apa waktu itu gitu ya. Mungkin kita udah berusaha ya senyaman mungkin untuk anak, tapi ya itu suka greget emang gitu. Nah, jadi dia udah bisa baca tadi itu ya, babi, tapi mau menyambungkannya tuh susah gitu. Nah, untuk tahapan kayak belajar alfabetnya itu bisa juga pas masih belajar alfabet tuh dikaitkan dengan huruf A tuh menurut kakak atau adik tuh kayak apa sih bentuknya gitu. Jadi anak itu kayak tadi kan supaya dia paham betul apa yang dia baca,
dia harus tahu maknanya. Jadi kalau huruf tuh dia bisa tahu huruf, dia bisa bukan sekedar baca ABCD, tapi dia juga bisa membayangkan huruf A tuh yang mirip segitiga, atau huruf C tuh yang kayak cacing melingkar gitu ya. Maksudnya anak tuh punya asosiasi sendiri sebelum dia masuk ke belajar suku kata, punya asosiasi dulu lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah gitu tuh dia udah paham huruf-hurufnya, semuanya gitu ya, nggak harus hafal, tapi seenggaknya kita misalnya mau belajar 3 huruf dulu gitu. Nah, terus dia udah bisa nih bagi. Nah, menyambungkan dari kayak tadi bo, la. Nah, itu kan udah tingkat kesulitannya naik lagi gitu ya. Udah bukan menyambungkan B sama A, tapi udah menyambungkan B, O, bo dan la gitu. Nah, itu udah tambah kesulitannya lagi. Jadi perlu dipahami dulu apakah dia sudah paham betul semua huruf-hurufnya. Nah, kemudian tadi itu sih perlu dicek dulu ya, kayak kosakatanya gitu ya. Misalnya anak tuh udah seberapa ngomongnya tuh udah seberapa banyak sih yang dia bisa katakan atau dia bisa sebutkan. Nah, gitu. Jadi bukan hanya mungkin iya belum siap belajar, atau mungkin iya kitanya yang pengennya anak tuh udah bisa gitu, padahal emang dia lagi berproses aja gitu. Jadi memang perlu diulangi lagi kalau memang dia belum bisa. Kalau misalnya dia udah bisa sekali, kita bisa jadikan semangat gitu. Kalau misalnya kemarin kakak bisa, pasti sekarang bisa kok gitu. Jadi bisa juga dicek itu lagi ya, mungkin aja belum kesiapannya memang belum semuanya matang, atau memang apakah memang kitanya yang punya standar tinggi gitu ya maksudnya, atau memang di tahap pengulangannya yang memang Belum anak memang cukup. belum cukup ya, belum nempel aja gitu. Oke, jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu risau, tetap bersabar. Oke, nah sekarang ada pertanyaan lagi dari Zakiah Rahmani. Apakah belajar membaca harus dengan mengeja? Kedua anak saya bisa membaca langsung dari kata per kata. Kosakata mereka banyak karena sudah sering dibacakan cerita sejak dalam kandungan. Wah, ini bagus sekali nih. Nah, jadi membaca suku kata ke suku kata lain dengan cara mengingat kata-kata yang sudah ada dalam ingatan mereka. Misal mata, mereka langsung menebak matahari. Seperti itu. Gimana tuh Kak Nono? Oke, ya nggak harus sih ya. Itu tadi udah bagus banget dari Bunda Zakia, anak-anaknya ini kan berarti sudah dibangun minat membaca dan kesiapan membacanya dari sejak dini gitu ya. Jadi ini sudah tinggal menuai hasilnya saja. Nggak harus membaca, nggak harus mengeja. Kalau emang ada memang beberapa anak yang memang punya kecerdasan bahasanya itu lebih menonjol, dan juga minat membacanya yang mungkin lebih tinggi. Emang dia secara otomatis tiba-tiba bisa membaca sendiri gitu. Kayak misalnya dia udah sering lihat huruf udah sering udah tahu lah gitu ya, misalnya kayak simbol-simbol tuh dia udah bisa baca, kayak merek-merek mobil itu dia misalnya udah bisa baca, nanti udah ingat, nanti dia bisa nyambungin tuh kalau misalnya mau Mazda itu nanti mirip sama mak yang lain gitu ya, maksudnya bisa nyambungin ke kata yang lain gitu. Atau misalnya dari kata Toyota nanti bisa jadi misalnya topi gitu ya, karena ada tok-toknya, ada yang kayak gitu memang. Jadi kalau yang dulu kita ketahui memang mungkin belajar membaca itu diawali dengan mengeja. Tapi ya nggak harus. Sekarang juga kan ada berkembang metode lainnya kayak belajar fonik ya, yang nggak mengeja tapi yang langsung ke bunyinya gitu ya, bisa bunyi-bunyi suku katanya. Itu oke aja, nggak apa-apa. Metodenya metode atau tekniknya itu bisa apa saja, selama anaknya sudah siap, it's okay, tidak masalah. Itu dia pesannya. Metode belajar membacanya itu bisa apa saja. Yang penting kita pastikan dulu anak ini sudah siap untuk belajar membaca gitu ya. Betul. Oke, berarti ayah bunda di rumah perlu melakukan dulu langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nono di awal. Nah, sekarang udah 10.47 nih. Udah lewat waktunya, padahal ya? Iya, padahal masih seru ya. Masih seru. Iya, betul, nggak kerasa waktu. Nggak kerasa kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti ini tuh waktunya jadi cepet banget. Benar sekali. Ya ampun, ternyata sudah 45 menit. Mungkin ayah bunda hebat di rumah masih punya banyak pertanyaan.
Mungkin bisa langsung nanti follow akun Instagramnya maximapotensia.bandung. Di sana akan ada banyak sharing-sharing tentang bagaimana mengajarkan anak. Pokoknya segala sesuatu tentang psikologi pendidikan ya Kak. Benar ya Kak? Ya, betul. Betul. Silakan follow akunnya Ayah Bunda. Nah, sekarang Kak Nono, saya minta tolong buat Kak Nono. Kalila akan memberikan souvenir berupa 2 buah mug cantik. Wah. Untuk penanya yang terpilih, yang mana nih? Nanti Kalila akan hubungi. Yang mana Kak Nono? Yang berhak untuk mendapatkan hadiah? Amelia. Iya, betul. Oke. Nah, akun yang manakah yang beruntung? Satu yang pertanyaan pertama tadi ya, yang pertama kali bertanya, berarti kan semangat buat yang pertama kali bertanya, menggali. Pertama kali bertanya ya, sama akun apa ya itu tadi? Siapa tadi yang bertanya ini nih? Yang bertanya tentang mengaji ya, apakah sama konsepnya? Ya. Oh iya. Willy Andika 24. Ya, betul. Oke, selamat kepada akun Willy Andika 24 akan mendapatkan souvenir dari Kalila. Satu lagi Kak Nono. Satu lagi kita apresiasi kepada Bunda Zakia Rahmani ya, karena sudah menjadikan contoh ini anaknya sudah belajar sendiri, sudah sering dibacakan cerita dalam kandungan. Jadi ini ibu yang sangat menurut saya concern gitu ya ke anak-anaknya supaya bisa berkembang dengan optimal nanti ketika belajar ya. Jadi Oke, siap, tepuk tangan untuk akun Zakia Rahmani. Oke, nah Ayah Bunda hebat, nggak kerasa waktu kita udah lebih. Dan seru sekali pembahasannya. Jangan lupa kita masih punya 2 pembahasan lagi di serial Calistung ini. Sabtu depan kita akan ngebahas tentang gimana sih kesiapan menulis, dan pekan depannya lagi kita akan kesiapan matematika. Betul. Jadi pantengin terus tungguin terus di nantikan terus di IG-nya Kalila, dan jangan lupa follow Instagramnya maximapotensia.bandung. Nah, terima kasih Kak Nono sudah berbagi ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga memperoleh pahala berbagi ilmu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, saya remove dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, demikianlah live Instagramnya Kalila Daycare hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat ayah bunda hebat di rumah dan bisa mengaplikasikan ilmunya kepada Ananda. Jangan lupa Kalila live Instagram akan masih ada 2 sesi lagi tentang Calistung. Berarti pekan depan kita akan ngebahas tentang gimana sih kesiapan menulis, dan pekan depannya lagi kita akan bahas tentang kesiapan matematika. Nah, jangan lupa ajak teman-teman ayah bunda untuk menyaksikan live Instagramnya Kalila. Kenapa? Karena dengan memberikan informasi kepada orang lain yang membutuhkan, kita sama-sama belajar, itu merupakan pahala juga bagi ayah bunda. Nah, akhir kata saya Ibu Ani dari Kalila Daycare mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!